kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Wah, senang sekali ya Kak Michael, kita masih hari ini masih bisa ibadah sama adik-adik walaupun masih dari YouTube. Ketemu sama adik-adik walaupun di rumah. Iya, walaupun di rumah aja. Tapi kita tetap semangat untuk ibadah. Masih tetap semangat dong buat ikut Pasti. ibadah. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mulai ibadah. Untuk itu kita mau nyanyi nih adik-adik satu lagu. Kita akan nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. Untuk itu adik-adik boleh di rumah untuk berdiri dulu yuk. Kita sambil Kita mau bergerak. ya. Iya betul. Olahraga dulu nih siang-siang. Betul, benar. Menyanyikan Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi lebih cepat. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, adik-adik kita masih mau menyanyikan satu lagu lagi nih. Masih tetap berdiri kan? Masih berdiri dan kita masih mau bergerak lagi. Nah, Pokoknya kita. untuk itu kita mau angkat pujian Berani Tampil Beda. Berani tampil beda. Betul. Tuhan Yesus. Betul. Nah, musik. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Yeay. Iya, mantap Kak Michael. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Nah, sekarang kita akan berdoa. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup matanya, dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk seluruh berkat-Mu Bapa, sehingga kami anak-anak sekolah minggu akan memulai ibadah kami. Kau berkati Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah sekolah minggu ini hanya ke dalam nama-Mu. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman. Nah sebelum mendengarkan firman, kita angkat satu pujian dulu. Kita angkat satu pujian, Yesus Sahabatku.
Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Baik, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kaola. Dipersilakan Kaola. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama Kak Ola dan boneka cantiknya Kak Ola, Nunu. Masih ingat kan? Nah, di hari Minggu ini kita adik-adik akan mendengarkan cerita dari Kak Ola dan tentunya si Nunung juga mengikuti cerita Kak Ola dengan baik dan dengan tenang. Nah, apa kabar adik-adik? Si Nunung, apa kabarmu? Baik, Kak Ola dan juga teman-teman. Kak Ola, apa kabar dan teman-teman? Kabar kami baik, Nung. Adik-adik di rumah semuanya sehat kan? Nah, Nunung tahu kan kenapa kami sehat? Karena kami rajin cuci tangan, rajin membersihkan diri dan menjaga kebersihan rumah. Nunung, kita dengarkan cerita ya. Nunung harus duduk dengan rapi dan tenang. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang anak yang baik. Nah, adik-adik, Kak Ola mau nanya nih, siapa yang sudah pernah menonton film Doraemon? Ayo angkat tangan. Cecil, Fanya, Marvel. Ya, pokoknya Kak Ola yakin deh kalian sudah pernah nonton film Doraemon. Nah, di dalam film Doraemon itu ada yang namanya Nobita. Kalau mau tanya dong, Nobita itu anak yang dengar-dengaran gak sama orang tuanya? Enggak kan? Nah, dia itu sering berbohong sama mamanya. Misalnya kalau disuruh belajar, dia nggak belajar loh, dia tidur atau jalan-jalan bermain sama teman-temannya. Si Giant itu loh yang gemuk sama teman-temannya yang lain. Nah, dia akhirnya di sekolah nggak bisa kan ngerjain soal-soal dari Pak Guru, sehingga Nobita itu biasanya dapat nilai 0. Aduh, sayang sekali ya kalau nggak ikut nasihat atau dengar-dengaran orang tua. Nah, sekarang kalau mau tanya lagi, adik-adik, siapa sih yang di rumah taat sama orang tua, yang dengar-dengaran sama nasihat orang tua? Siapa? Yo, angkat tangan, angkat tangan. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus dengar-dengaran sama orang tua. Kalau kita nggak dengar-dengaran sama orang tua, nanti kita bisa celaka atau kita bisa menjadi anak yang bodoh, anak yang nakal, karena kita tidak dengar-dengaran sama orang tua. Dan Tuhan itu tidak suka sama anak-anak yang nakal, anak-anak yang tidak taat, anak-anak yang malas. Oleh karena itu, kalau di rumah
mama atau papa ingatin untuk belajar, harus belajar. Ya, kalau papa dan mama ingatin untuk berhenti dulu cacil main gadgetnya, tidur siang atau istirahat malam, harus ikut karena itu untuk kebaikan adik-adik. Nah, adik-adik, seperti itulah juga yang dimaksudkan di dalam bacaan Alkitab kita hari ini, Amsal pasal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Artinya, Tuhan itu akan mengasihi kita, akan mengasihi adik-adik kalau adik-adik itu taat sama orang tua. Kalau adik-adik itu dengar-dengaran sama papa dan mama. Adik-adik akan diberkati kalau dengar-dengaran sama papa mama, karena Tuhan itu sangat sayang sama anak-anak yang taat, dengar-dengaran, dan patuh sama papa dan mamanya. Ya, jadi jangan lupa jadi anak yang baik, jadi anak yang dengar-dengaran, jadi anak yang taat. Nunung, kamu dengar nggak apa yang Kak Ola sampaikan tadi? Dengar Kak Ola. Nunung mau kan jadi anak yang baik? Mau. Teman-teman juga ya, jadi anak yang baik. Nah adik-adik, kalau Nunung saja senang banget, semangat banget mau jadi anak yang baik, adik-adik apalagi ya, harus semangat, harus senang, harus buat keputusan. Hari ini saya mau jadi anak yang baik, anak yang mendengar-dengaran nasihat orang tuanya, patuh sama orang tuanya. Karena apa adik-adik? Karena anak yang patuh disayang sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dadah. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes. Gimana tadi udah denger kan firmannya yang dipimpin oleh Kakak Ola? Hari ini kita belajar tentang nasihat. Jadi sekarang kita mau bikin ini, kotak nasihat. Seperti ini ya adik-adik. Nah, apa aja sih bahan-bahan yang kita butuhkan? Yang pertama ada kertas warna. Adik-adik boleh memakai kertas warna apa aja ya. Lalu yang kedua ada kertas HVS atau kertas apa aja bekas, boleh juga yang bisa dipakai ya. Lalu ada gunting, ada penggaris, ada lem, bisa lem kertas atau lem uhu atau apa aja yang ada. Ada pensil dan ada pulpen atau spidol ya. Oke, sekarang kita akan membuatnya. Pertama-tama adik-adik ambil kertas, lalu ikutin Kak Hana ya, lipat menjadi 2 bagian. Kalau adik-adik pernah membuat perahu, ini hampir sama ya membuatnya. Lipat 2, lalu adik-adik lipat 2 lagi. Kalau sudah jadi seperti ini ya, seperti ini. Lalu adik-adik buat lipatan seperti ini, segitiga ke garis tengahnya. Sekali lagi, ini cara membuatnya sama ya dengan membuat perahu kertas. Ikuti saja ya seperti yang Kak Hana buat.
kalau sudah jadi seperti ini, adik-adik buka seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya lipatannya. Nih, tuh. Kalau sudah, bawahnya adik-adik lipat ke atas. Begitu juga di sebaliknya. Kalau sudah jadi, adik-adik buka lagi bawahnya. Jadi seperti ini. Ujung atasnya adik-adik tarik seperti ini. Nah, ini ya adik-adik jadi seperti perahu kertas. Nih ya, sampai sini pasti adik-adik udah pernah membuatnya ya. Lalu kalau sudah menjadi seperti perahu kertas, kertas yang ada di dalam adik-adik tarik keluar. Seperti ini ya. Lakukan yang di sampingnya juga. Nah, lalu lekukannya ini adik-adik keluarkan. Nah, jadi seperti ini. Ini ya adik-adik. Seperti ini. Kalau sudah, bagian sini adik-adik lipat keluar. Ini juga. Lakukan hal yang sama di bagian belakangnya. Sudah jadi seperti ini, bagian atas adik-adik lipat ya. Lakukan di bagian sebaliknya juga. Nah, jadi seperti ini. Seterusnya adik-adik tinggal dibuka bagian dalamnya. Pelan-pelan ya. Kalau tidak bisa minta tolong bantuan mama atau papa kakaknya ya. Nah, sudah jadi adik-adik seperti kotak ini ya. Nah, kalau sudah jadi, sekarang adik-adik bisa menghias kotak ini. Seperti ini ya. Atau boleh adik-adik hiasnya seperti yang lain juga, kreasi adik-adik. Kalau Kak Hana mau bikin seperti tadi. Nih ya, Kak Hana udah siapin, Kak Hana udah buat kotak-kotak. Jadi adik-adik tinggal tempel aja. Ditempel, di sebaliknya juga kita tempel. Nah, seperti ini adik-adik. Lakukan di arah sebaliknya juga. Kasih lem. Dan ditempel. Oke, sampai sini. Sekarang kita mau membuat tulisan. Nih ya, adik-adik bisa ambil potong kertas, dari kertas warna boleh, dari kertas HVS juga boleh. Nanti adik-adik tulis kotak nasihat. Terus di sampingnya adik-adik tulis Amsal 1 ayat 8. Ini ayat hafalan adik-adik ya. Ini ayat hafalan adik-adik ya, Amsal 1 ayat 8, dan adik-adik tulis kotak nasihat. Nah, apa sih gunanya kotak nasihat ini? Nanti adik-adik setiap harinya, kalau adik-adik dapat nasihat dari mama atau papa atau kakak atau opung atau oma atau opa, adik-adik bisa tulis di kertas. Misalkan hari ini kita dikasih nasihat, jangan bangun siang ya. Kita tulis, jangan bangun
siang. Nah, lalu adik-adik setelah ditulis, adik-adik taruh di kotak nasihat ini biar adik-adik selalu mengingatnya. Terus yang kedua contohnya, jangan lupa berdoa ya. Jangan lupa berdoa. Nah, terus adik-adik lakukan hal yang sama juga, taruh di kotak nasihat. Begitu sampai kotak ini penuh dan adik-adik harus selalu mengingatnya. Kalau adik-adik lupa, adik-adik bisa lihat kotak nasihat ini selalu. Oke? Gitu. Jangan lupa ya, nanti kalau sudah selesai adik-adik bisa foto lalu kirim di grup WA. Terima kasih. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman dan aktivitasnya. Nah, gimana adik-adik, aktivitasnya seru nggak? Wah, pasti nih seru. Pasti seru. Seru banget. Pokoknya jangan lupa nanti aktivitasnya difoto dan dikirimkan ke WA grup Komisi Sekolah Minggu. Oke? Oke, nah sekarang adik-adik kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan celengan persembahannya. Dan sambil persembahan dijalankan, kita akan pujian Adalah Sukacita. Adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah S-U-K-A-C-I-T-A, adalah S-U-K-A-C-I-T-A, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik sekolah minggu, kita udah sampai di penghujung ibadah. Kami akan berdoa untuk doa persembahan untuk adik-adik, sekaligus doa penutup buat adik-adik di rumah. Tutup mata, lipat tangannya, kita mau berdoa kembali. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah boleh menyertai kami semua Tuhan dari ibadah hari ini Tuhan, dari awal hingga akhir ibadah saat ini. Ya Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan Yesus, kiranya persembahan ini berguna untuk pelayanan-Mu di gereja ini. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan, di rumah Tuhan. Berikan kami selalu kesehatan Tuhan dan kekuatan dari Engkau Tuhan, supaya apa yang kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami kembali Tuhan, adik-adik sekolah minggu Tuhan, pada minggu depan Tuhan, supaya kita bisa bertemu kembali dan bisa beribadah kembali lewat YouTube atau lewat Zoom. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.